Presiden Joko Widodo akui akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Jokowi menegaskan tujuan utama memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil namun tidak terkait politik elektoral. Namun kekhawatiran muncul dari oposisi soal sikap Jokowi. Apa konteks sebenarnya pernyataan cawe-cawe Jokowi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Jokowi kan kader partai juga, pasti dia akan menggunakan hak pilihnya. Presiden Joko Widodo menegaskan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 karena kesempatan melompat jadi negara maju tak datang berkali-kali. Jokowi bilang ingin memastikan pemilu serentak berjalan demokratis, jujur, dan adil. Lantas apa makna cawe-cawe dalam konteks itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa dan konten kreator di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo mengakui akan cawe-cawe dalam pemilu untuk kepentingan negara. Jokowi bicara soal momentum 13 tahun mewujudkan Indonesia maju. Untuk mencapai cita-cita ini, menurut Jokowi, Pilpres di 3 periode ke depan pun menjadi krusial. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan urusan cawe-cawe tak ada kaitan dengan endorsement Capres-Cawapres. Pemilunya tepat waktu, transparan, terbuka, luber itu bisa dipenuhi. Wah, bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baik, karena memang IKN ini juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari investor dari luar negeri. Enggak. Presiden enggak akan mengendorse. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut banyak kekhawatiran yang muncul dengan sikap Presiden Jokowi cawe-cawe. Namun Anies berharap hal itu hanya akan menjadi kekhawatiran dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan pemilu. Sementara bakal Capres PDI Perjuangan dan P3 Ganjar Pranowo bilang sebagai kader partai, Jokowi tetap akan menggunakan hak pilih. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jokowi kan kader partai juga, pasti dia akan menggunakan hak pilihnya. Dalam pertemuan 2 jam lebih bersama para pemimpin redaksi di Istana, Presiden Jokowi menyebut hingga 7 kali soal cawe-cawe. Jokowi menggarisbawahi tak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai presiden atau kepentingan Capres-Cawapres. Tetapi ingin memastikan pemilu serentak berjalan demokratis, jujur dan adil, salah satunya dengan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe untuk kepentingan positif tak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri. Kekhawatiran datang dari Nasdem yang menyebut cawe-cawe Jokowi bisa diartikan beragam. Namun kantor staf Presiden menegaskan sikap Jokowi tak terkait politik elektoral. Jadi kalau kita khawatir dengan pernyataan itu, ini bukan soal curiga, ini bukan soal framing. Kalau kita khawatir, itu sangat beralasan. Karena
Apa yang jadi kekhawatiran utama? Kekhawatiran seorang presiden, cawe-cawe seorang presiden itu bisa diterjemahkan lain di bawah. Dalam masyarakat kita yang paternalistik, ya, itu turunannya di bawah itu bisa berbeda-beda. Ya justru kekhawatiran Bang Taslim itu dijawab oleh Bapak Presiden dengan 3 kali pertemuan dengan pimpinan partai politik, kemudian di Musra juga Presiden menyampaikan secara terbuka dan dipertegas lagi dengan pertemuan para pimpinan Dewan Redaksi bahwa beliau paham benar bahwa terkait dengan intervensi, kalau Pak Taslim tadi tidak mau menggunakan kata bukan intervensi, saya mengatakan ikut campur itu berpotensi untuk intervensi. Justru itu Bang, itulah yang dijawab dengan tegas oleh Bapak Presiden bahwa beliau tidak masuk dalam politik partisannya, politik elektoralnya, tetapi memastikan bahwa pemilu 2024 itu berjalan jujur dan adil. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai pernyataan cawe-cawe Jokowi bersayap karena di satu sisi memastikan pemilu berlangsung adil, jujur, dan transparan, di sisi lain menjadi kode agar penerusnya mau dan mampu melanjutkan semua kebijakan Jokowi. Tapi cawe-cawenya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Survei Litbang Kompas di awal bulan Mei menyebut mayoritas responden menilai presiden harus netral di pemilu mendatang. 90,35% responden menilai sangat penting presiden bersikap netral di pemilu mendatang. Hanya 1,9% responden yang menilai netralitas presiden di pemilu tidak penting. Yang pasti terus dikawal dan dipantau publik. Cawe-cawe kepala negara terjaga dalam koridor, memastikan pemilu serentak berjalan demokratis, jujur, dan adil. Menghormati dan menerima pilihan rakyat, serta membantu transisi kepemimpinan nasional berjalan sebaik-baiknya. Friska Clarissa, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.